lensa objektif ke retina mata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mikroskop. Ada beberapa jenis mikroskop, yaitu mikroskop elektron, mikroskop fase kontras, mikroskop cahaya, dan masih banyak lagi. Untuk pengamatan histologi dan patologi anatomi dan serta lainnya menggunakan alat yang namanya mikroskop. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya memiliki dua komponen, yaitu komponen optik dan komponen mekanik. Komponen optik dan komponen mekanik memungkinkan mikroskop bisa mengamati objek yang sangat kecil sehingga bisa diperbesar. Sekarang saya akan menjelaskan komponen optik dan komponen mekanik dari mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama komponen optik. Komponen optik yaitu lensa objektif. Lensa objektif merupakan suatu lensa yang mampu mengarahkan sumber cahaya ke objek, kemudian juga mampu memperbesar bayangan yang sudah didapatkan dari lensa objektif. Jadi lensa objektif merupakan lensa yang kita bisa mendapatkan bayangan dari objek yang kita amati. Lensa objektif dilengkapi dengan perbesaran, yaitu perbesaran yang paling kecil adalah perbesaran 4 kali, kemudian 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Selanjutnya lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang meneruskan bayangan dari yang diterima dari lensa objektif ke retina mata kita. Kemudian lensa okuler juga mampu memperbesar bayangan yang sudah kita terima. Perbesaran pada lensa okuler biasanya adalah 10 kali. Selanjutnya ada kondensor. Nah, kondensor ini berperan untuk meneruskan, memfokuskan cahaya ke objek yang akan kita amati. Kondensor ini dilengkapi oleh diafragma yang mengatur intensitas cahaya yang kita terima. Kemudian ada sumber cahaya yang disebut sebagai iluminasi. Di sini ada tombolnya juga. Itu adalah bagian dari komponen optik. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen mekanik. Komponen mekanik terdiri dari tabung yang menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Dan kemudian ada meja preparat, tempat kita meletakkan slide atau objek yang di sini dilengkapi oleh penjepit agar preparat tidak bergerak kemana-mana. Selanjutnya ada suatu tombol yang bisa menggerakkan meja preparat ke depan, ke belakang, dan ke kiri, ke kanan. Selanjutnya ada makrometer. Makrometer ini merupakan suatu bagian dari mikroskop yang akan memfokuskan cahaya ke objek dengan fokus yang kasar. Kemudian mikrometer ini merupakan fokus yang halus. Kemudian ada revolving nose vise yang kita pakai untuk menggerakkan perbesaran pada lensa objektif dari lemah ke kuat atau dari kuat ke lemah. Dan kemudian ada base di sini dasar yang merupakan tempat untuk mikroskop agar tidak goyah. Itu adalah komponen optik dan komponen mekanik beserta fungsinya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggunakan mikroskop serta mengakhirinya. Yang pertama, menyalakan lampu dulu. Kemudian
Setelah itu, slide ditempatkan pada meja preparat, kemudian dijepit, ya. Setelah itu dihidupkan sumber cahayanya. Kemudian lensa yang paling kecil perbesarannya yaitu 4 kali kita putar, klik sampai bunyi klik. Nah, kemudian kita dekatkan lensa objektif dengan sediaan menggunakan makrometer. Ya. Menggunakan makrometer. Setelah itu, setelah kita dekatkan, kemudian dilihat apakah sudah kita dapatkan bayangan atau belum. Kalau sudah kita dapatkan bayangan, kemudian kita menggerakkan, memutar mikrometer sampai bayangan nampak jelas, tajam dengan mikrometer. Selanjutnya kita perlu menentukan intensitas cahayanya, apakah sudah sesuai atau belum, sehingga nanti kita dapatkan bayangan yang sangat presisi, yang sangat bagus. Kita gerakkan kondensor, ya, kondensor di mana sudah dilengkapi dengan diafragma, kita gerakkan ke kanan ke kiri. Setelah bayangan yang kita dapatkan itu nampak jelas dan tajam, kemudian kita amati dengan menggunakan kita gunakan gambar misalnya. Kemudian untuk mendapatkan bayangan atau gambaran yang lebih detail, kita bisa menggunakan lensa objektif 10 kali. Kita putar pada lensa objektif 10 kali. Kita gerakkan mikrometer. Kemudian setelah kita lihat tampak jelas lagi, kemudian kalau kita akan atau menginginkan gambaran yang lebih detail lagi, kita pakai perbesaran 40 kali. Kita tidak usah menggunakan makrometer lagi, karena pada perbesaran 4 kali, 10 kali kita sudah mendapatkan bayangan yang tajam, yang jelas. Kemudian kita lihat, kalau sudah nampak jelas, kemudian kita gambar, kita amati. Itu kalau dengan perbesaran 40. Kalau dengan perbesaran 100 kali, misalnya saja untuk pengamatan drumstick, kemudian kromosom, tidak memungkinkan kita menggunakan perbesaran 4 kali, 10 kali maupun 40 kali karena tidak nampak jelas, ya. Maka kita gunakan perbesaran 100 kali. Namun sebelum kita gunakan, kita teteskan minyak emersi tepat pada bagian tengah di mana nampak cahaya yang jelas, ya. Di sini kita teteskan. Setelah kita teteskan, kemudian kita pindahkan lagi lensa objektif pada 100 kali. Nah, kalau sudah, kemudian kita lihat, kita amati. Kita amati, nampak sudah jelas, kemudian kita amati. Dengan menggunakan perbesaran 100 kali dikalikan 10, jadi kita mendapatkan perbesaran 1000 kali. Setelah kita selesai mengamati, kemudian kita kembalikan, ya, mikroskop pada posisi semula. Caranya adalah sebagai berikut. Kita matikan sumber cahayanya, kemudian kita lepas hubungan dengan sumber cahayanya. Kemudian kita turunkan, ya, meja preparat. Setelah diturunkan, kemudian slide bisa kita ambil. Kemudian lensa objektif kita kembalikan kepada posisi semula seperti ini. Demikian penjelasan tentang komponen dan fungsi dari mikroskop.
langkah-langkah menggunakan mikroskop, dan cara mengakhiri pengamatan dengan mikroskop. Semoga penjelasan ini berguna untuk Anda semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.